Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Islamic Legal Framework atau biasa disebut juga dengan kerangka hukum Islam. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu kerangka hukum Islam. Nah, jadi kerangka hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam ini mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Jadi, untuk mendapatkan hukum Islam ini, ada pun metode atas tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam pertama ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita masuk ke bagian Al-Quran. Al-Quran ini merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini mempunyai kandungan-kandungan yang berisikan akidah, syariah, akhlak, atau biasa disebut dengan prinsip sosial. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya. Kemudian, kita masuk ke sunnah ya. Nah, sunnah ini mengacu pada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani kehidupan atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Untuk menghasilkan usul fikih, maka diperlukan sebuah disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini mempelajari sebuah kaidah-kaidah atau metode, yaitu proses kajian dan penelitian. Usul fikih ini merupakan disiplin ilmu untuk mengenai kerangka metode pencarian hukum Islam. Sebagai sebuah metode ini berhadapan dengan realitas sosial, tampil sebagai kerangka sosial atas fenomena yang terjadi kini dan nanti. Nah, dalam merumuskan hukum Islam ini ada yang namanya metodologi atau kaidah-kaidah. Jadi sekarang kita bahas mengenai kaidah usul. Kaidah usul ini dalam merumuskan hukum Islam yang diperhatikan itu atau dilihat adalah ayat-ayatnya, yaitu dalil-dalilnya, kemudian kaidahnya, baru merumuskan hasilnya. Hasil ini merupakan hukum. Kemudian kaidah fikih. Kaidah fikih ini berhubungan dengan kondisi atau keadaan mukallafnya, diperbolehkan ataupun tidak melanggar hukum. Nah, jadi bagaimana hukum Islam itu terjadi, yaitu melalui proses ijtihad. Sehingga dari usul fikih ini jadilah yang namanya fikih atau hukum Islam. Dalam hukum Islam ini, kita bisa mengetahui larangan atau perintah dari Allah, halal atau haram. Orang yang berhak mendapatkan hukum Islam ini disebut mujtahid. Nah, tujuan dari hukum Islam ini adalah dar'ul mafasidi wa jalbul masyalihi, yaitu mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, serta sebagai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Sedikit penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kurangnya, baik kata bahkan penjelasannya yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.